Ya baik, halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi mengawali bulan Juni ini. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni. Dan sebelum kita mohon konfirmasinya apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah clear ya nampaknya. Terima kasih Pak Robertus. Buat daripada biasanya ya. Saya dekatkan mic-nya dulu. Tes 1 2 cek. Cek halo 1 2 tes 1 2. Sudah lebih oke ya. Baiklah. Mari kita mulai saja. Untuk hari ini kita prediksi IHSG masih 4687 sebagai 9 ya. Market driversnya bahwa hari ini beberapa ada yang di rilis kemarin juga sih, maksudnya bahwa ini ya manufacturing PMI dijadwalkan rilis memang, dan memang kelihatan sudah ada beberapa negara yang memang kebanyakan sudah rebound ya, karena memang juga sudah muncul tanda-tanda aktivitas sektor manufaktur global mulai rebound di bulan Mei. Kemudian dari contohnya data manufacturing PMI Prancis membaik ya, seiring pembukaan kebijakan pembukaan secara perlahan, maksudnya ekonomi negara tersebut dari lockdown yang memang sudah berlangsung selama 2 bulan. Demikian juga China ya, yang memang juga beberapa uh, ini ya mengikuti bagaimana perkembangan China setelah um, ekonominya mulai ini ya, mulai membuka secara perlahan, mungkin sudah lebih open gitu ya dari biasanya, meskipun belum 100%. Dan di China data resmi manufacturing PMI ekspansi ya, dengan laju yang lebih lambat, meskipun sektor jasa dan konstruksi meskipun sektor jasa dan konstruksi memperlihatkan akselerasi momentum pertumbuhannya. Yaitu PMI China ada di level 50,7 ya. Meski demikian di Amerika Serikat ISM Manufacturing Index masih memperlihatkan kontraksi yang melambat. Kemudian maksudnya terlihat dari ini ya, factory activity yang memang juga melambat. Namun demikian, pada Jumat lalu, ini Presiden Trump ya, mengenai tensi baru ya antara US dan China. Presiden Trump dalam press conference-nya tidak mengatakan bahwa mengatakan bahwa tidak akan menjatuhkan sanksi ekonomi baru atas China, dan juga kesepakatan dagang antara kedua negara tetap utuh ya, dan malah memilih untuk menyelesaikan atau mengakhiri perlakuan khusus kepada Hong Kong. Sebagai balasan, China saat ini meminta kepada BUMN-nya untuk menghentikan pembelian ini ya,
kedelai, dan juga daging babi daripada Amerika Serikat memang berada atau tergabung dari ini ya, trade deal yang pertama itu. Kemudian investor juga tentunya memantau ya bagaimana perkembangan sejumlah unjuk rasa di Amerika Serikat yang memprotes akan kebrutalan polisi ya setelah salah satu warga hitam meninggal. Kemudian juga dari rilis makroekonomi ya, hari ini ada putusan suku bunga acuan dari RBA, Bank Sentral Australia. Demikian juga rilis data inflasi bulan Mei di Indonesia. Untuk berita yang pertama hari ini ada info bahwa PT Indonesia Sahana Aluminium, induk atau holding daripada perusahaan tambang ya, menunda dulu akuisisi saham PT Vale yang memang direncanakan ini ya setelah peraturan divestasi, Inco harus mendivestasikan dan rencananya akan diserap oleh ini ya Inalum. Kemudian AALI atau PT Astra Agro Lestari, emiten ini menilai kenaikan pajak ekspor sawit atau CPO bahwa mereka mengerti bahwa kenaikan pajak ekspor tersebut untuk mendukung kemajuan sektor CPO sendiri ya di Amerika di dalam negeri. Kemudian yang terakhir dari Waskita Karya WSKT, bahwa Fitch Rating, lembaga peringkat ya, menurunkan peringkat Waskita Karya dan surat utangnya akibat proyeksi profil keuangannya diekspektasikan akan melemah ya pada 2020. Baik, untuk dua foreign flow analysis 29 Mei kemarin 2020 ada net buy ya ini mah harusnya 82,82 ya benar, net buy 82,82 miliar, kemudian membawa kumulatif year to date masih net sales sekitar 27,85 rupiah ya. Memang masih agak ini ya, net sale kurang lebih pada dari bulan Mei lah ya, sudah agak melambat gitu ya dan agak tertahan, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya ketika net sale terus terjadi secara masif gitu ya. Untuk technical recommendation ada Pegas trade buy 860, TP1 890 ya. Dan TP kedua 920, stop lossnya dekat 820. Kemudian ada INKP trade buy 5250, TP1 5425, TP kedua 5600, stop lossnya di 4975. Kemudian Adaro trade buy 1100, target price pertama 1150 dulu, yang kedua 1200, stop lossnya dekat 1035. Kurang lebih demikian untuk webinar pagi ini. Kita akan saat lagi akan masuki sesi tanya jawab.
Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan dapat menuliskannya di question box yang tersedia. Terima kasih. Ya, baik, sambil menuliskan pertanyaannya, sedikit mari kita review technical recommendation yang kita berikan pekan lalu, yaitu tanggal 26 Mei, ada TPIA. TPIA waktu itu kita rekomendasikan trade buy 6925, P1-nya 7350 ya. Yang direkomendasikan tanggal 26 Mei masih ada rebound lagi, sedikit ya, hingga level 7350 tersentuh ya, utamanya pada tanggal 29 kemarin ya, hari Jumat. Yang kedua ada BBTN trade buy 770, kemudian TP1 815 ya. BTN 770 waktu tanggal 26 dan 815 tersentuh ya pada tanggal 28-nya. Ketika harga tertinggi waktu itu 820. Meskipun demikian tidak mampu melaju lagi melewati batas MA20 juga dan malah cukup terkoreksi pada tanggal 29-nya. Kemudian ada Adikarya trade buy 496, TP1 520. 496 pada tanggal 26 cukup masuk juga entry point-nya. Kemudian 520 langsung tersentuh keesokan harinya. 545-nya lusanya ya, langsung tersentuh juga. Pas pada harga tertinggi pada tanggal 28 Mei 2020. Kurang lebih demikian untuk technical recommendation-nya. Rata-rata menemui target price pertama ya. Untuk ADI malah sampai target price kedua.
Dan pertanyaan pertama dari Pak Hendrali, Rewon Soci Asri. Rewon kemarin 2 hari kemarin ya, cukup lumayan penurunan 9%-an kurang lebih, atau hampir 10% malah ya, hampir 10%. Nampaknya ini memang menuju support dulu di 352, itu sekitar EMA 20 boleh dipakai sebagai support dulu. Kalau ingin koleksi boleh perhatikan level tersebut. Dan memang potensi ribuan kembali masih ada ya, selama tidak breakdown dari EMA 20 terus tersebut dengan 376 hingga 400 rupiah kembali ya resistance-nya. Soci Soci-nya kurang lebih berada di support ya, walaupun ingin trading paling tidak 141 ya untuk resistance Soci. Lalu Asri tipis-tipis aja, volume beberapa hari ini cukup lumayan tinggi ya, sayangnya kebanyakan aksi jual khususnya Jumat kemarin. Dan kelihatannya memang masih berpeluang tertekan ya. Sekarang kurang lebih di ambang support. Kita perhatikan nanti setelah opening bagaimana. Kalau justru tidak mampu tertahan di support level sekarang ya, kurang lebih ya 1006 106 105, berpeluang untuk menguji support di bawah 100 nampaknya ya. Hingga belum saatnya masuk sih di Asri ya. Pak Robertus, Unilever, Telkom, BRI, buy dan sell-nya di berapa? Unilever kemarin aksi jualnya cukup lumayan. Ditutup kurang lebih hampir 4% ya penurunannya. Dan nampaknya kelihatannya sih kalau seperti ini masih ada tekanan ya. Kalau ingin ambil posisi 7.600 hingga 7.400 kurang lebih ya. Level-level untuk koleksi Unilever dengan resistance 8.130 hingga 8230 lah ya kurang lebih. Untuk Telkom TLKM masih dalam rentang sideways-nya aja. Level koleksi di sekitar harga sekarang masih boleh 3.150 hingga 3.050 dengan resistance 3250 ya paling dekat. Lalu BRI kalau sudah punya ditahan saja, kalau baru ingin masuk sekarang cukup lumayan tinggi sih ya,
boleh coba di sekitar 2.800 paling paling enggak ya untuk koleksi BRI. Bu Nur, info Telkom sudah ya. Untuk Pak Niko, INDF gimana? Sudah mulai rebound ya perlahan-lahan. Mungkin juga memang reboundnya perlahan-lahan juga. Maksudnya tidak setebal penurunannya begitu cepat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memang reboundnya bakal cepat juga. Paling tidak sih kalau kalau ingin koleksi sih masih menarik ya maksudnya. Level-level 5 5 5.700 hingga 5.600 ya. Menarik sih untuk koleksi. Resisten harusnya berusaha menuju 6150 hingga 6250 kembali ya. Bu Evelyn, Bank Mandiri udah mulai rebound. Sekarang sih di resistance kurang lebih. Kalau mau sell on selling dulu boleh. Tapi kalau angka baiknya lihat dulu nanti bagaimana setelah pembukaan. Kalau memang masih melaju, nampaknya peluang untuk breakout dari resistance sih masih bisa ya. Next resistance kalau misalnya breakout harusnya berusaha menuju kurang lebih 4.800 ya. Bu Nur Cahyana, bagaimana LPPF? Boleh sih, tapi memang pakai untuk trading saja dulu. 15 kurang lebih 1600, 1580 hingga 1600 resistance-nya. Bu Elizabeth, Isat Telkom MNCN. Untuk Indosat, Bu Elizabeth, apa yang nggak keluar ya? MNCN dulu ya. Kecenderungan akan menguji support kembali ya di 804 hingga 800 rupiahan.
Sehingga angka baiknya sih jangan ambil posisi dulu ya di MNCN. Indosat, aduh Indosat apa nih? Ya, Indosat juga mirip-mirip ya. Kelihatannya menguji support juga 1950 kurang lebih. Boleh dipakai level support 1950 di Indosatnya. BRI apakah akan ada penguatan lebih lanjut hari ini atau cenderung koreksi ya? Kelihatannya memang ini ya penguatannya sangat sangat tinggi beberapa hari ini sehingga tidak menutup kemungkinan juga akan ada peluang koreksi ya. Kalau kita lihat kalau misalnya minat beli masih sangat besar di BRI, tidak menutup kemungkinan yang memang selama 1 minggu kemarin kurang lebih hampir 20% nih kenaikannya. Kalau minat beli masih cukup kuat, dan kelihatannya memang begitu ya, karena close di level high-nya juga kemarin, peluang untuk lanjut rally sih masih ada ya. Sambil menguji resistance 3090. Kalau baru ingin koleksi sih 2800 ya paling menarik untuk level koleksi. Tentu kalau misalnya langsung rally mau ikut di harga sekarang juga tidak apa-apa ya. Kemudian Pak Abdullah Ubed menanyakan potensi CBP dan INF terhadap peningkatan DR-nya saat ini bagaimana mengingat ada pembayaran di 2022. Ya kalau kita lihat memang terbilang masih kecil lah ya utang daripada perseroan di CBP dan di INF sehingga juga apalagi maksudnya yang terkait dengan ini ya akuisisi Pine Hill kemarin sehingga ruang untuk meminjam memang masih ada ya. Tidak menutup tidak dipungkiri juga memang biaya hutangnya dapat menggerus laba bersih dulu memang beberapa tahun. Tapi setelah itu harusnya berimpact baik ya kepada bottom line perusahaan. Der Der kurang lebih untuk ICBP ini di hampir 50%, INDF mungkin yang lebih besar sedikit ya, 115% atau 1,15 kali. Bu Susana BRPT, apakah masih naik? Resistance berapa?
Stop loss juga di berapa ya? BRPT kemarin sangat kuat sih kenaikannya Bu ya, sehingga minat beli kelihatannya masih cukup lumayan. Berpeluang sih emang resistance dekat high sebelumnya di 1400-an ya. 1460 hingga 1480. Kalau berhasil breakout dari sana 1525 dapat dijadikan resistance berikutnya ya. Stop loss kalau breakdown daripada 1280 ke bawah. Untuk Tekim dan Kras Pak Jungli, Tekim nampaknya masih tertekan sih Pak, dan berpeluang menguji support 3750 ya. Kalau breakdown dari sana, nampaknya sih bisa mencari support baru lagi di Tekim ya. Saat ini belum disarankan untuk masuk dulu di Tekim ya. Untuk Keras tadi ya. Keras baru breakout daripada resistance-nya, tapi memang sudah melampaui level Bollinger Band-nya. Peluang untuk menipiskan penguatannya, sehingga dengan alasan profit taking juga tentu. Yang kemarin juga sangat tinggi ya kenaikannya, boleh aja untuk take profit dulu di level-level dekat-dekat sekarang ya. LSIP bagaimana Bu Desianti? Untuk LSIP boleh saja sih, nampaknya 710 kemarin atau 690. 690 cukup menjadi support yang lumayan. Tapi memang resistance nampaknya tidak terlalu jauh dulu, 730 dulu ya, hingga 750. Pak Putu BCA-nya, BCA BRI, masih ditunggu dulu sebentar Pak. BCA, ya. Wah, kuat sekali hari ini ya. Masih terus, dan nampaknya breakout dari resistance ya. Sangat berpotensi baik, tahan saja kalau sudah punya.
hari ini IHSG. Cukup baik juga. Resistance yang terjadi pada pertengahan Mei sudah terlewati ya. Tanda baik karena sudah breakout resistance harusnya 28 hingga 28.600 atau 28.700 dulu ya untuk resistance di BCA. Kalau BRI-nya coba kita lihat. Wah, kuat sekali BRI. 3.200. Dan kalau sudah punya sih tahan saja, tidak apa-apa. Untuk long term juga tidak apa-apa. Memang sih paling jauh nih resistance menuju 3.900. Menguji MA 200-nya ya. Meski tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai level tersebut akan ada koreksi-koreksi minor dulu ya. Ambil juga apa namanya, akan adanya profit taking daripada beberapa investor juga. Main Pak Mole. Tipis-tipis aja sih Pak, dan cenderung menguji support di bawah 5.800 ya. Saat ini belum juga sih saatnya, berpeluang menguji support 494, resistance paling dekat 530. Pada nih CBP-nya boleh saja di level-level rendahnya ini cukup menarik ya, CBP peluang menutup gap 8.980 hingga 9 ribuan kurang lebih. Pak Dimas bagus, Emir. Emir cukup kuat nih tadi ya. Walaupun sudah menipiskan penguatannya dulu yang sudah terjadi maksudnya. Dan sudah melewati juga batas MA 200 ya. Kalau sudah ikut punya mau ditahan, tahan saja boleh juga. Peluang resistance berikutnya sih high sebelumnya yaitu di 2350 terlebih dahulu. Bagaimana ini dengan United Tractor Bu Elizabeth? United Tractor menarik juga. Kalau baru mau ikut level-level 15.700, 15.800 lah ya, untuk koleksi masih menarik. Dan resistance di 16.500 hingga 17.200. Bu Kusumastuti, Pegas, dan Antap. Pegas kelihatannya mau breakout ya. Cukup kuat hari ini. Kalau sudah punya mau ditahan, tahan saja boleh. Kalau baru mau ikut, ya 900 lah ya paling minimal. Nah, boleh coba. Dan resistance menutup menutup gap pertama 1000 dulu mungkin ya, lalu ke 1130. Dan kalau terus breakout 1350 tidak menutup kemungkinan ya di resistance yang akan dicapai. Untuk Antam 560, Antam hingga 580. Kemungkinan saat ini sih memang harus melewati 560 dulu ya untuk menuju level tersebut.
Jadi 560 hingga 580. Untuk gudang garam, pakai konsolidasi dulu. Untuk gudang garam memang koleksi pelan-pelan saja. Paling menarik kurang lebih di level 47.200 hingga 46.500 ya. Untuk BBNI bagaimana Pak Teguh? BNI juga kelihatannya mulai rebound ya, rebound pelan-pelan. BNI salah satu yang valuasinya paling murah ya di antara bank-bank kelas kakap atau bank buku 4, terutama yang Himbara ya. Ini di bawah 1 kali PBV-nya. Kalau Mas sudah punya posisi, menarik sih ditahan saja. Kalau belum, boleh aja ya level-level ya kurang lebih dekat harga sekarang lah ya, tipis-tipis 3.900 boleh juga. Dengan resistance paling dekat 4.200 dulu ya, 4.200 hingga 4.400. Bagaimana BTPS untuk Pak Rusdinal? BTPS masih kuat juga ya Pak ya. Dan berpeluang melewati resistance di level 2950 nih ya. Kalau close di atas itu Pak, nampaknya masih kuat sih ya. Dan tidak menutup kemungkinan mencapai 3.500 resistance berikutnya. Pak Indira Mukti, INDF. INDF-nya mirip-mirip ICBP sih, mungkin INDF lebih kuat reboundnya. Boleh aja sih untuk koleksi pelan-pelan. Hari ini pun masih ada penguatan. Boleh aja untuk koleksi resistance 6140. Bu Melinda TPIA SMGR. TPIA-nya cukup menarik sih ya. Level-level sekarang boleh untuk koleksi boleh. Memang berusaha untuk menuju 7600 ini atau 7550 dulu. MACD sudah mensinyalkan akan ada golden cross ya. Kalau volume juga cukup mendukung, harusnya bisa menuju level tersebut. Nah, kalau breakout dari 7600, level-level 7900 hingga 8000 tidak menutup kemungkinan bisa tercapai. SMGR masih kuat sih ya. Kalau sudah punya ditahan saja boleh, ditahan saja juga boleh Bu. Dan berusaha menuju 10.000. Kalau breakout dari sana 10.700. Kemudian pertanyaan Pak Doni ini, menanyakan mekanisme penentuan harga pasar ya pada saat closing. Kenapa beberapa saat menjelang closing ada emiten yang mendadak harganya melonjak tinggi dan malah ada yang turun drastis?
turun drastis dibandingkan range harga sebelum mendekati closing. Yang mati terjadi pada BCA United Tractor tanggal 30 Mei. Tanggal 29 mungkin ya maksudnya Pak. Tanggal 30 hari Sabtu ya. Memang juga di Bursa Efek Indonesia mekanisme perdagangan ada juga memang yang disebut ya pra penutupan ya mungkin ya. Yaitu pada 10 menit terakhir uh, bukan 10 menit terakhir setelah itu ya. 10 menit terakhir dijual pada satu harga ya, tapi 10 menitnya post closing ya. 16 hingga 16.10 jadinya. Kalau 15 saya lupa antara 15.50 sampai 16 atau 16 sampai 16.10 ya. Tapi memang pada saat itu penawaran dan maksudnya pembelian berada di satu harga sehingga jika peluang memang ini juga tidak semua saham juga ada beberapa listnya boleh dicek di bursa sehingga jika ada suatu penurunan pada satu saham pada post closing juga biasanya ada beberapa yang akan menampung ya karena sistemnya satu harga juga sehingga terkerek naik gitu ya harga penutupannya jadinya. Untuk lebih lanjutnya mengenai mekanisme perdagangan, kalau misalnya masih belum jelas, boleh aja Pak telepon ke CS kami di 5900 atau melalui WA customer care juga boleh ya. Pak Resno Murti, BNGA. BNGA ikut juga terkerek. PBV kurang lebih saat ini 0,4 kali masih murah sekali. Dan saat ini sih masih cukup kuat untuk mencapai resisten 700 hingga 715. Bagaimana dengan S Hardware dari Pak Ervan? Hardware-nya nampaknya harus beberapa kali dulu menguji MA200 di 1575 ini. Hingga saat ini peluangnya lebih kepada koreksi dulu, yaitu 1500 hingga 1470 ya. HMSP-nya ya. HMSP kemarin-kemarin sih rally-nya masih cukup kencang. Dan XDT ya hari ini. Memang sedikit ada penurunan, tapi terus dipompa naik dulu, dipompa naik lagi, cukup kuat minat belinya maksudnya. Harusnya peluang menuju 2060 nih masih terbuka ya. Level-level saat ini kalau mau koleksi sangat menarik ya. Mulai aja koleksi 2050 level resistance. Kemudian
Unilever, ITMG, Unilevernya sudah. Untuk ITMG peluang menuju resisten sekitar 8700 sih ya. Boleh saja untuk ITMG 8700 dipakai sebagai resisten. Mari kita lihat bagaimana ISG setelah opening di 23-24 menit setelah perdagangan ini. ISG cukup bergerak baik dan sekarang 4830. Walaupun sudah sedikit lah ya menipiskan penguatannya, sekarang berada di 1,6%. Resistance kita hari ini 4789 ya. Malahan udah terlewati. Net buy cukup lumayan, sudah 200 miliar saja ya, baru 20 menit. Kelihatannya net buy paling tinggi masih di BRI, yang kedua ada di BCA ya. Cukup mengerek harga kedua saham tersebut juga. PMI Indonesia sudah rilis juga kayaknya. Yang dijadwalkan rilis ya hari ini, dengan juga inflasi nanti jam 11. Terakhir April 27,5 ya, PMI Indonesia jeblok dari bulan sebelumnya 47-an kalau tidak salah. Sekarang Indonesia pada bulan Mei khususnya naik sedikit sih ya, 28,6. Bulan Aprilnya 27,5. Ada kenaikan sedikit memang, tapi masih jauh dari level 50 ya, 28,6, karena juga memang bulan Mei masih dalam ini ya PSBB dan juga belum mampu mengerek permintaan ya dari sisi libur Lebaran maupun bulan puasa tidak cukup untuk mendongkrak PMI. Dan nanti bagaimana kaitannya dengan inflasi tentu bisa memberikan insight lebih ya bagaimana apa yang terjadi pada bulan Mei. Pak Arya Aribawa, bagaimana tahu volume pembelian? Tadi saya bilang BRI banyak, yang paling banyak dibeli. Tadi BRI BCA maksudnya asing ya, banyak asing yang beli. Kalau volume pembelian boleh dilihat di level di charting ini saja juga bisa ya. Ini menggambarkan volume transaksi sih ya, bukan pembelian. Kalau mau melihat bagaimana net foreign buy, not foreign sell, paling enak sih ada di RTI ya. RTI aplikasi di handphone atau boleh juga dari web. Di poem juga dapat terlihat sih ya. Foreign buy ada di Advanced Trade 2. Logout sebentar, saya masukkan lagi. Advanced Trade 2 market ya, salah market ya, market lokal foreign. Advanced Trade 2 market lokal foreign. Nah di sini contohnya kalau mau lihat foreign buy
Ini di all market atau di regular market saja. Paling banyak ada di BRI dan BCA ya. Yang ini net buy artinya. Untuk net sell contohnya paling banyak ada di Tekim dan BNI, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar ya. Ya, baik, sama-sama Pak Aribawa. Menampakkan pertanyaan Pak Aribawa juga menutup perjumpaan kita juga dulu hari ini. Terima kasih banyak untuk atensi dan kehadirannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi esok hari. Kurang lebih kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami ucapkan juga selamat pagi dan salam cuan.